nanti ada batasan. Kebisingan itu sampai mana? Ini kita atur. Berapa desibel gitu ya? Berapa desibel. Harus kita atur. Enggak semacam-macam terus pakai dengan karena gayanya sound itu berbisnis sehingga dipolno akhirnya mengganggu orang yang mau istirahat, ketertiban umum yang lain. Ini juga harus kita perhatikan. Saya juga menghargai orang yang bisnis sound. Ini tidak boleh dilarang. Orang mau usaha kok dilarang. Cuman kita batasi supaya tidak mengganggu lingkungan. Mungkin jamnya kita batasi, mungkin volumenya tadi sampai berapa. Ini akan kita atur nanti. Sehingga kadang-kadang apa yang dimiliki dia di rumah harus dijual karena dia sudah pengennya kaya mendadak tadi melakukan judi online itu. Kemudian larinya setelah judi dia kalah, mesti dia akan ke pinjaman online. Kalau sudah ke pinjaman online, ini luar biasa lagi. Dia akan, mohon maaf, dia mesti akan menguras kepunyaan yang dimiliki, punya apa dia akan dijual. Karena mungkin ketidakpahaman itu. Makanya saya kepingin di Jawa Timur sosialisasi, terus pemahaman, edukasi, ini sangat penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Gebrakan Wakil Rakyat di podcast DPRD Jawa Timur. Tribuners, ketertiban dan ketentraman umum atau Trantibum merupakan fondasi penting bagi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat Jawa Timur. Dan seiring perkembangan zaman, dinamika sosial dengan berbagai fenomena yang muncul seperti judi online, pinjaman online ilegal, sound horeg, dan pengawasan pangan, itu regulasi yang ada selama ini itu tentunya perlu disesuaikan. Nah, untuk itu Tribuners, DPRD Jawa Timur saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Ini merupakan wujud atau komitmen untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus memberi payung hukum yang lebih relevan terhadap situasi terkini atau yang paling mutakhir. Untuk itu, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam Gebrakan Wakil Rakyat kali ini kita akan mengangkat tema Trantibum di Jawa Timur, urgensi dan arah perubahan Raperda Ketertiban Umum. Untuk membahas tema yang sangat penting tersebut, sudah hadir bersama kita Bapak Haji Budiono Esos. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jawa Timur. Pak Budiono, beliau ini akrab disapa Pak Budiono, adalah anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil 12 wilayah Bojonegoro Tuban. Nah, Pak Budiono ini juga merupakan Wakil Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Langsung saja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam Mas Mujib. Pak, gimana kabar? Baik. Iya. Terima kasih loh Pak. Iya. Di sela-sela kesibukannya menyempatkan hadir di Gebrakan Wakil Rakyat kali ini. Pak Budiono, adanya Raperda ini ya. Raperda ini kan sangat penting Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa sih Pak? Mengapa Raperda perubahan kedua ya atas Perda nomor 1
tahun 2019 ini tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini perlu dilakukan oleh DPR Jawa Timur. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Mujib, pertanyaan yang luar biasa. Ya. Memang dengan perkembangan waktu, dengan situasi perkembangan zaman, sehingga muncul istilah baru, muncul kegiatan baru, ini tentunya perlu diatur. Salah satu contohnya munculnya Sonhoreg. Ini kan perlu diatur. Yang beberapa bulan terakhir ya, Pak, viral ya, kemana-mana. Ya. Ini kalau kita tidak diatur dengan aturan perda yang baru, ini kan juga mengganggu ketentraman masyarakat. Yang kedua munculnya pinjaman online. Ini kan juga muncul baru-baru ini aja. Ya. Ini juga harus kita atur demikian rupa sehingga ketika munculnya ini supaya masyarakat juga tidak terganggu dengan ajana masalah ini. Yang ketiga juga adanya masalah pengawasan pangan, karena pangan ini perlu kita awasi. Apalagi ini dengan programnya Pak Presiden yang ketahanan pangan termasuk MBG. Ya. Ini kita perlu di Jawa Timur untuk menata bagaimana pengawasan pangan supaya kita akan gandeng dengan BPOM, dengan Dinas Kesehatan tentunya untuk mengawasi pangan yang ada di Jawa Timur supaya ketika masyarakat menikmati ini juga bisa menikmati seluas-luasnya, senikmat-nikmatnya. Oke, Pak Budiono, bisa dijelaskan Pak kepada masyarakat Jawa Timur ini kan mumpung masih raperda ya, belum digedok sebagai perda ya. Apa sih Pak hal terpenting ya dari isi raperda perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2019 ini Pak, mungkin bisa dijelaskan secara umum agar ketika nanti sudah ditetapkan dan diberlakukan masyarakat itu siap untuk ya mematuhi perda ini. Ya, jadi memang perda ini kami tidak ada target waktu Pak. Tidak ada target karena apa? Supaya ketika nanti perda ini sudah diparipurnakan, sudah digedok, ini tidak muncul masalah-masalah baru. Sehingga hari ini, akhir-akhir ini, minggu-minggu ini masih dalam kajian kami. Kami libatkan masyarakat, kami libatkan media, termasuk saya mendengarkan nanti dari Pak Mujib, bagaimana nanti memberikan masukan kepada kami, sehingga perda ini benar-benar berbobot. Artinya menyerap masukan juga dari kalangan media. Dari kalangan media, dari perguruan tinggi, dari tokoh masyarakat, dari semua kalangan kita dengarkan. Yang terakhir nanti kami harus uji publik. Yang kemudian juga kami adakan FGD kita undang, termasuk media-media kita undang. Apa yang kurang, apa yang nantinya perlu menjadi benar-benar di Jawa Timur ini perda ini sangat bermanfaat. Pak, di beberapa daerah itu kan dalam menyikapi situasi kekinian itu kan sudah menerbitkan yang namanya surat edaran ya atau SE. Ya, misal kayak kemarin Sonhoreg, Kabupaten Pasuruan itu menerbitkan yang namanya surat edaran dan sejumlah kabupaten kota yang lainnya. Apakah itu tidak cukup Pak Budiono? Dari pemerintah daerah kabupaten kota saya juga selaku pemerintah provinsi terima kasih beliau sudah membuat suatu edaran, namun ini juga perlu diatur oleh satu peraturan daerah di Jawa Timur. Harus diatur. Jangan sampai antar daerah yang satu dengan daerah yang lain ini edarannya berbeda. Pemahamannya berbeda. Ini untuk sinkronisasi. Sinkronisasi. Jadi pemahamannya tidak beda-beda. Jadilah nanti perda ini termasuk mengacu yang surat edaran ini nanti juga akan kita masukkan dalam poin-poin pasal-pasalnya. Sehingga sama-sama, jadi andai kata terjadi di salah satu daerah, bunyinya sama. Ya, jadi jangan sampai, di sana kok begini, di kabupaten sana kok begini. Nah ini kan perlu sinkronisasi di daerah masing-masing. Kak, misalkan Sonhoreg Pak, ini kan yang selalu jadi interest masyarakat ya, karena ya melibatkan banyak faktor ya, kan ada soal pengusaha Sonhoreg, masyarakat yang suka dengan Sonhoreg, ini nanti pengaturannya seperti apa Pak kalau di draft perda ini? Yang pertama tentunya ini kan
di desa-desa ini kan menjadi semacam apa ya, budaya, Pak. Nggih. Son itu kan budaya. Orang punya hajat, itu ndak keren kalau tidak pakai son. Gak nanggap son. Gak nanggap son, Iya, jadi iya, no. iya. Gak keren yo. Gak keren ya. Duwe gawe kok ora nek suarane blas kan. Kok cempreng gitu. Cempreng ngono. Iya iya iya. Iya, iya, iya. Punya hajat kok sonnya kok ndak dengar sini ah. Kok Ini speaker aja Pak, kayak kalau speaker nggak- yang zaman speaker dulu masjid ya, kan? zaman dulu ya. Akhirnya ini harus kita batasi, harus kita Iya, iya. atur. Mungkin jamnya, waktunya, mungkin ada yang mau istirahat, Iya, iya. yo volumenya dikecilkan. Hmm. Atau mungkin nanti ada batasan. Kebisingan itu sampai mana? Ini kita atur. Berapa desibel gitu ya? Berapa desibel. Harus kita atur. Nggak semacam-macam terus pakai dengan karena gayanya son itu berbisnis sehingga dipolno, Iya, iya. akhirnya mengganggu orang yang mau istirahat, ketertiban umum yang lain. Ini juga harus kita perhatikan. Saya juga menghargai orang yang bisnis son. Itu tidak boleh dilarang. Wong orang mau usaha kok dilarang. Cuman kita batasi supaya tidak mengganggu lingkungan. Mungkin jamnya kita batasi, mungkin volumenya tadi sampai berapa. Ini akan kita atur nanti supaya Itu berarti sebagai win-win solusi Pak, Solution, ya? Artinya iya. sama-sama enak. sama-sama enak. Jadi masyarakat yang karena itu menjadi budaya, ya Iya. tidak boleh dilarang. Wong nanggap son kok dilarang kan gitu. Yang pengusaha son juga kita berikan apresiasi, namanya usaha. Namun ada batas-batasnya. Jangan sampai terus menimbulkan son itu horeg, semuanya horeg kan begitu. iya, iya, iya. Ini akan kita atur nanti. Pak, tadi Pak Budiono juga menyampaikan selain son horeg juga terkait ini Pak, judi online dan pinjaman online ilegal. Iya. Ini kan sekarang kan makin menggejala dan Jawa Timur itu kebetulan ya pelaku judi online dan pinjol ilegal itu menjadi salah satu wilayah dengan mereka yang terpapar itu, terjerat itu paling besar di Indonesia, salah satu daerah selain DKI Jakarta, Jawa Barat sama Jawa Tengah. Gimana Pak kalau di Raperda ini isinya seperti apa sih ketika itu juga diatur untuk terwujudnya ketertiban umum? Jadi saya juga terima kasih, nanti teman-teman media juga harus menjadikan satu perda ini sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Ini judi online, kemudian pinjaman online. Ini masyarakat kan Yang masih ilegal Pak ya? yang ilegal, artinya yang ilegal. Ini kan juga perlu disosialisasikan Iya, iya. bagaimana dampaknya. Ya, kemudian yang legal mau dilegal, ini juga akan kita atur. Tidak sembarangan terus Nggih, nggih. orang semuanya pada membuat Iya. aplikasi sehingga orang itu tidak tahu, Pak. Oh. Orang itu tidak tahu. Iya. Ini benar-benar legal apa tidak? Ya. Contohnya, jadi kita harus berlihat mungkin di pemerintahan provinsi, Nggih. kanalnya Polda, kanalnya Polres, kanalnya mungkin media-media resmi seperti jenengan ini. Jati atau Pemprov juga Pak? Nah, jadi Pemprov juga. Jangan sampai ini ternyata kok ada bisnis begini kok dibiarkan. Nah, ini harus kita tata supaya masyarakat tidak apa istilahnya di Surabaya kejelomprong itu, Pak. Iya. Terjerembab. Terjerumus Ya. di dalam masalah itu karena Terjerumus, ketidaktahuan itu. Makanya saya juga terima kasih Mas Mujib selaku media juga intent melakukan sosialisasi atau pemahaman lewat media yang jenengan membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pak, artinya literasi digital itu menjadi penting dan mutlak harus dilakukan. Harus dilakukan, Pak. Mutlak. Pak. Yang sifatnya edukatif, Edukatif, ya, sosialisasi sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini loh harus melek teknologi, teknologi. melek digital itu Jadi penting ya. digital itu kita tidak bisa melarang, Pak. Tidak bisa menghindari ya. Tidak bisa menghindari. Tapi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat, mohon maaf, masyarakat di desa-desa. Ini kan mungkin karena pemahamannya yang kurang, Iya. sehingga terjerumus di masalah itu, sehingga nanti juga menjadi masalah di Jawa Timur. Pak, ini kan menarik kalau kita bicara soal judi online dan ini pinjaman online ilegal. Ilegal. Kebetulan ternyata yang paling banyak terjerat itu kalangan menengah ke bawah. Apakah keberadaan Raperda ini
nawaitunya itu untuk melindungi kalangan menengah ke bawah yang tadi Pak Budiono sampaikan tadi banyak menjerat masyarakat di wilayah pedesaan. Ya. Jadi memang timbulnya ini adalah kita lihat, kita koordinasi dengan dinas terkait, dengan Polda. Betul apa yang disampaikan Pak Mujib, menengah ke bawah. Mohon maaf, ini karena mungkin kurang pahamnya, sehingga rata-rata yang kena itu malah menengah ke bawah. Kalau yang kaya mungkin tidak jadi soal Pak, tapi yang menengah ke bawah ini, sehingga kadang-kadang apa yang dimiliki dia di rumah harus dijual untuk, karena dia sudah pengennya kaya mendadak tadi melakukan judi online itu. Kemudian larinya setelah judi dia kalah, mesti dia akan ke pinjaman online. Kalau sudah ke pinjaman online, ini luar biasa lagi. Dia akan, mohon maaf, dia mesti akan menguras kepunyaan yang dimiliki, punya apa dia akan dijual. Karena mungkin ketidakpahaman itu. Makanya saya kepingin di Jawa Timur sosialisasi, terus pemahaman, edukasi, ini sangat penting sekali. Pak Budiono, ada ini guyonan ya, masyarakat kelas menengah bawah itu kalau yang terjerat judi online sama pinjol ilegal itu rumahnya bersih Pak. Bersih. Rumahnya bersih karena barang-barang di dalam rumah itu habis supaya dijuali. Jadi kan rumahnya terlihat bersih. Jadi isinya maksudnya. Isinya, iya. Tanggapan Pak Budiono. Jadi begini Pak, rata-rata hasil analisa kami di desa-desa memang menengah ke bawah nih korbannya Pak. Sehingga kalau orang itu sudah kena judi online, 100% dia pasti ke pinjol. Kalau sudah ke pinjol, ya tadi disampaikan rumahnya bersih. Bukan bersih kan kita harapkan rumah kok bersih sekali, isinya. Kemudian yang terakhir, ketika dia sudah berkeluarga, dia akan bertengkar dengan istri, kemudian dia akan melakukan perceraian. Ini dampaknya yang anak akan jadi korban. Inilah nanti saya minta di Jawa Timur khususnya kalangan media, ayo bersama-sama sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dampak-dampaknya itu. Ada lagi kejadian ini yang luar biasa, ketika dia melakukan setelah kalah dengan judi online ke pinjol, dia akan juga ada yang mohon maaf melakukan bunuh diri. Juga ada itu. Artinya milih tindakan nekat itu Pak ya? Nekat itu karena sudah tidak punya solusi. Sehingga dia akan mengakhiri hidupnya. Makanya ayo bersama-sama Mas Mujib di Jawa Timur bagaimana ini, ayo ditanggulangi bersama-sama. Artinya ini juga perlu waktu. Menyadarkan orang ini kan juga perlu gandeng tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin itu Pak Mujib. Pak Budiono, tadi selain itu kan Pak Budiono juga menyampaikan terkait dengan pengawasan pangan Pak. Nah ini kan juga menjadi sangat penting dan menarik. Apalagi salah satu prioritas utama di pemerintahan Pak Prabowo ini kan soal ketahanan pangan Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, di Raperda ini stressingnya apa sih terkait dengan pengawasan pangan ini? Silahkan Pak. Jadi gini Mas Mujib, memang pangan ini menjadi concern kita juga. Ada beberapa daerah yang menyajikan pangan itu dengan, mohon maaf, dengan campuran-campuran zat-zat kimia. Ini kan merugikan masyarakat. Dia tidak tahu proses pembuatannya ini. Ini harus kita awasi Pak Mujib. Contohnya umpama bakso. Iya toh. Jenengan beli bakso ke masyarakat kan tidak tahu prosesnya. Ternyata di sana dicampuri yang dulu pernah rame itu. Apa itu dikasih borak atau apa. Ini harus kita awasi, makanya kita juga bahan pengawet ya Pak ya. Bahan pengawet. Kita juga gandeng Dinas Kesehatan, kita juga gandeng BPOM. Ada lagi mohon maaf. Ada mungkin daging-daging apa yang disusup-susupan itu. Kan juga perlu nanti BPOM harus keliling mengambil sampel-sampel secara menyeluruh. Ini juga harus kita atur Pak Mujib. Apalagi Bapak kita Presiden ini concernnya ketahanan pangan. Supaya anak-anak kita termasuk MBG ini harus sama-sama kita awasi, harus sama-sama kita ikut andil di dalamnya. Artinya gizi masyarakat betul-betul bisa dijamin ya lewat pengawasan yang ketat ini Pak Mujib. Artinya keberadaan Raperda ini Pak untuk ini betul-betul sangat ditunggu ini oleh masyarakat agar
perkembangan fenomena tadi yang belum diatur dalam perda sebelumnya itu bisa segera diterapkan, diberlakukan? Masyarakat memang mintanya demikian. Hmm. Cepat perdanya. Ya kita ini kan tidak sembrono, tidak boleh begitu cepat-cepatan. Kita harus hati-hati. Kita tadi saya sampaikan harus gandeng semua OPD. Kemarin kita sudah mengumpulkan dari Satpol PP, dari Kesbangpol, dari Dinas Kesehatan, dari dari BPOM, kemudian dari kebudayaan, semuanya kita ajak. Dari hukum, sisi hukumnya bagaimana? Dari Polda kita masih masukkan semuanya. Karena ini menyangkut semua. Sehingga jangan sampai nanti yang terakhir uji publik, termasuk nanti media-media kita undang untuk FGD. Ayo beri masukan. Mana yang plus, mana yang minus. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa terus tiba-tiba ada kekurangannya. Kalau proyeksi targetnya Pak, kira-kira ini nanti digedok, ditetapkan jadi perda kapan? Proyeksinya? Kalau proyeksi teman-teman di Komisi A? Bukan Komisi A, di Bamperda. Bamperda itu mintanya Desember ini harus gedok. Artinya akhir tahun ini? Akhir tahun ini. Cuma memang perkembangan waktu, kemudian kita juga harus sosialisasi dengan sisi-sisi hukumnya mungkin agak molor. Karena kita juga belum uji publik, kita juga belum FGD. Nanti kita ngundang-undang semua media bagaimana nanti perda ini benar-benar memang dibutuhkan di Jawa Timur. Paling tidak ini ya triwulan pertama. Triwulan pertama lah, insya Allah itulah. Insya Allah. Pak Budiono ini kan wakil rakyat dari Dapil Jatim 12, wilayah Bojonegoro Tuban. Nah kan pasti sering itu yang namanya turba, sambang dapil. Nah, di situ kan pasti ketemu konstituen. Apa sih Pak yang paling sering dikeluhkan, diaspirasikan ke Pak Budiono? Ya terkait tadi ya soal sonhoreg, terus pinjol yang ilegal ya, yang ilegal. Terus judi online atau judol, sama terkait pentingnya pengawasan pangan ini ya, agar masyarakat itu benar-benar terjagalah makanan yang disantap setiap hari. Silakan Pak. Kebetulan kalau kami di Dapil, kami sering turun di sana, mungkin sonhoreg belum begitu marak Pak. Ya. Karena di Dapil sana mungkin ya biasa-biasa aja yang sonhoreg itu. Kemudian yang terbanyak itu adalah masalah pengawasan pangan sama judi online dan pinjaman online. Ini kan karena korbannya banyak. Sehingga ini kami juga selalu setiap mengadakan sosialisasi kepada SMK, kepada SMA, kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Sering kami ajak koordinasi. Kami adakan semacam reses, kita ketemu, saya media akan bahas judi online dan pinjol. Karena ini dampaknya yang luar biasa. Kemudian masalah pangan. Pangan ini juga luar biasa. Kadang-kadang ini timbul di sana, orang desa tidak ada yang tahu Pak. Tiba-tiba makan terus besoknya gangguan perutnya. Ini kan juga dari kurang pengawasan kita. Makanya perda ini sangat kita harapkan nantinya bahwa bagaimana Dinas Kesehatan sama yang dari pengawasan pangan dari Jawa Timur juga harus kita libatkan semuanya supaya sama-sama kita jalan. Pak, yang berada di front line untuk penegakan perda kan Satpol PP. Satpol PP. Kalau di Pemprov Jawa Timur termasuk juga di kabupaten kota, tentunya kerjasama dengan TNI Polri dan lembaga terkait lainnya. Gimana Pak nanti pengaturan terkait penegakan perdanya? Sekarang itu kan perda selesai dibuat, ya setelah itu kan penegakannya di lapangan. Seperti apa Pak Budiono melihatnya? Yang pertama kami tentang tidak menampik lah, kadang-kadang kita masih ada kritik tentang Satpol PP. Kami sudah membenahi diri. Kita sudah mengadakan peningkatan SDM-nya Satpol PP. Ini sudah kita bekali juga. Yang kedua tentunya penindakan perda ini juga ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi tidak perda kemudian ditetapkan Satpol PP-nya mau membeli katanya kan gitu. Satpol PP-nya kok membeli, tidak berani nindak mau gitu. Nah, ini kita juga selalu koordinasi dengan dinas terkait, dengan TNI Polri, dengan kepolisian,
Satpol PP ini di garda depannya untuk melakukan penindakan sesuai perda yang berlaku. Artinya sudah ini Pak ya, sudah ada semacam upgrading SDM ya Sudah. untuk penegakan Untuk perda. penegakan perda. Kan perda di kita itu kan banyak Pak. Hmm. Selama ini hasil evaluasi dari Komisi A seperti apa? Sudah ada kemajuan, Mm-mm. sudah ada kemajuan. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa kadang-kadang memang keterbatasan SDM sehingga kadang-kadang perdanya tidak dijalankan oleh oknum-oknum tertentu. Ini Komisi A selalu ikut mengawasi. Kalau memang terjadi itu, mesti kami tidak segan-segan memanggil kepala dinasnya, kepala Satpol PP-nya. Ya. Langsung kita undang bagaimana di daerah sana kok terjadi ini. Jadi tetap kami ikut mengawasi bagaimana perda ini dijalankan. Ya. Pak Budiono ini kan butuh waktu ya untuk merancang, membahas serius sehingga sudah jadi rancangan peraturan daerah atau raperda ini kan seperti itu. Itu mulai kapan Pak sebenarnya raperda ini dibahas lah oleh Bapperda itu? Raperda ini dibahas mulai ya kurang lebih 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kita selalu koordinasi dengan dinas-dinas, kemudian dengan tadi stakeholder yang ada, dengan tokoh masyarakat, dengan media, dengan perguruan tinggi. Ini tinggal finishing aja, tinggal membahas pasal per pasal, kemudian nanti kita akan uji publik. Setelah itu yang terakhir kita adakan FGD, baru nanti kita bawa ke Bapperda. Setelah itu Komisi A baru menyampaikan di rapat paripurna. Pak Budiono yakin nggak nanti ketika perda ini nanti diketok dan menjadi perda, nanti Dewan akan melakukan monitoring secara ketat terkait dengan pelaksanaan di lapangan? Karena Dewan ini kan bagian pengawasan. Pengawasan, oke. Jadi selain kami nanti juga selaku di pimpinan komisi akan menginstruksikan kepada seluruh anggota, saya mohon dengan sangat teman-teman media. Media ini sekarang kan juga sering di lapangan tahu persis. Kadang-kadang mungkin kami pengawasannya kurang. Tapi media ini kan perlu sekali. Jadi ikut membantu kami. Jadi mungkin termasuk dari perguruan tinggi, dari media ini sangat kami tunggu-tunggu kalau ada terjadi mungkin kejangkauan kami mungkin kurang sehingga Mas Mujib lah nanti yang mungkin kontak saya, Pak di kabupaten ini terjadi inilah, ini perlu kami lakukan. Terima kasih kepada teman-teman media. Kalau tantangan terbesar Pak, apa Pak yang kira-kira dilihat tantangan terbesar terkait dengan penegakan perda ini, baik dari sisi aparaturnya maupun masyarakatnya, maupun sisi lain kadang ada faktor lain kan yang jadi hal sehingga menjadikan aturan itu kadang jauh panggang daripada apa? Iya. Apa Pak kalau Pak Budiono? Yang pertama tentu pelaku masyarakat, Mas. Ini perlu edukasi kepada masyarakat. Perda sudah kadang-kadang masyarakat, kok saya tidak pernah dengar Pak. Ada yang begitu, pura-pura tidak dengar. Ada yang begitu. Padahal sudah kita gembar-gemborkan gini. Sudah sosialisasi. Mesti ada yang begitu karena dia melanggar. Kok saya tidak pernah dengar ini ya Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, koordinasi antar daerah dan provinsi. Ini akan menjadi kendala kita. Karena mohon maaf, pemahaman di daerah dengan di provinsi juga karena SDM tadi. Makanya SDM selalu kami berikan masukan, selalu berikan edukasi SDM kita tingkatkan supaya supaya penegakan di kadang tadi di masyarakat ini kan macam-macam Mas Mujib. Ya toh, ada yang memang mohon maaf dablek, ada yang kadang-kadang sudah sadar, kadang-kadang ada yang pura-pura tidak tahu. Nah ini loh. Ini yang sulit ini. Iya, pura-pura. Nah ini kan juga sering terjadi. Pura-pura dalam perahu ya. Pura-pura dalam perahu. Nah, pura-pura dalam perahu. Ini yang sering kita hadapi di masyarakat. Pak, dalam situasi seperti itu siapa Pak yang mestinya mengorkestrasi sebagai dirijen agar koordinasi itu betul-betul terlaksana dengan baik sehingga nanti pelaksanaan perda baik penegakannya maupun masyarakat kepatuhan terhadap perda tersebut itu
terwujud? Leading sektornya tetap Satpol PP, Pak. Pemprov Jawa Timur. Pemprov Ya, Jawa dalam Timur. ini. Jadi Pemprov Jawa Timur nanti dia akan koordinasi dengan daerah-daerah bagaimana penegakan ini benar-benar kita laksanakan. Namun namanya manusia kadang-kadang mesti ada kekurangannya. Untuk itu saya tidak segan-segan mengundang, mendengarkan suara-suara masyarakat, termasuk saudara-saudara kita yang ada di media. Ini kan sangat perlu sekali. Kadang media jeli sekali, Pak. Kadang kita tidak tahu, tiba-tiba muncul di daerah ujung sana, media sudah tahu duluan. Kelenting gitu. Nah, apalagi sekarang masyarakat ini, Pak Mujib, sekarang sudah pinter jadi media semua. Iya, foto upload. Nah, kalau media kan masih bukan jadi pemilik media, Pak. jadi pemilik karena media. punya akun sosmed masing-masing ya. Pasti nguploadnya itu. Nah, ini juga perlu sekali kami menunggu masyarakat, menunggu ikut mengawasi sehingga kami yang di DPR ini juga tentunya berterima kasih kalau semuanya ikut terlibat. Artinya ketika nanti misalkan pada triwulan pertama tahun 2026 sudah digedok, Pak, kan menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI yang tahun 2026 itu yang ke 81 ya. 81 itu kan bisa itu ya, yang soal tadi aturan Sonhora kan sudah diberlakukan, Pak ya. Iya. Insya Allah hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini sudah diberlakukan. Karena tahun kemarin itu kan sempat jadi polemik panjang. Sebelum 17 Agustus ini kan muncul ya problematik di masyarakat terkait dengan Sonhora itu boleh atau tidak, sehingga sejumlah kepala daerah kan menerbitkan yang namanya surat edaran. Termasuk Pemprov Jawa Timur kan juga menerbitkan surat edaran kemarin kan. Artinya ketika nanti perda ini sudah digedok, surat edaran itu masih dipakai atau seperti apa, Pak, dari sisi aturan hukumnya? Edaran ini tentunya masih dipakai karena surat edaran. Terus perda ini melengkapi perda ini. Tentunya surat edaran nanti akan menyelaraskan dengan perda. Akan mengikuti seperti umpama undang-undang. Kita juga tidak boleh melebihi aturan undang-undang. Tapi di daerah kita mengacunya di undang-undang. Di edaran juga sama nanti. Edaran juga akan melengkapi atau mungkin acuannya perda, sehingga di semua lini di kabupaten kota akan mengikuti perda ini setelah nanti kami sosialisasikan dengan dinas terkait di kabupaten kota. Kalau surat edaran itu kan hanya memberikan himbauan saja, Pak, ya? Tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Kalau perda ini ada tindakan penertibannya. Ya? Jadi ada eksekusinya. Eksekusinya. Kalau tadi disampaikan edaran itu kan hanya edaran, menghimbau. Jangan sampai begini. Tapi ke perdanya ini sudah nanti ada actionnya, ada tindakannya. Dan tadi selaku aparat penegak perda kan Satpol PP dibantu dengan TNI Polri, di situ bisa bergerak menjadi leading sektor ya. Iya. Pak Budiono, apa ini, Pak, saran dan harapan Pak Budiono agar Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini bisa segera ditetapkan sebagai perda dan nanti penegakannya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur, Pak, yang saat ini itu terdampak betul dengan semakin maraknya judi online, pinjol ilegal, terus makanan-makanan yang tidak sesuai dengan standar gizi dan seterusnya, serta soal masalah kebisingan. Sonhora. Silahkan, Pak. Terima kasih. Jadi kami masih perlu, Pak, mendengarkan berbagai masukan dari perguruan tinggi, kalangan akademisi, dari media, tokoh masyarakat, dari kelompok-kelompok tertentu. Mumpung ini masih dalam pembahasan. Ini saya masih mendengarkan. Sehingga setelah ini supaya mempercepat langkah kami untuk segera
mengedok atau menjadi keputusan satu perda di Jawa Timur. Jadi kami masih menunggu ini, termasuk dari jenengan, dari media. Saya tunggu, mungkin ada informasi yang masih kurang melengkapi hasil perda ini. Saya masih menunggu. Sehingga ketika perda ini memang betul-betul kita terapkan, semuanya sudah clear. Termasuk penindakan yang di Sonhor tadi. Sehingga masyarakat benar-benar tidak ada yang protes. Masyarakat mungkin sudah mengetahui bagaimana dampak pinjol maupun judi online. Bagaimana ini? Jadi semuanya sudah kita atur. Jadi yang jelas bagaimana kami menghimbau kepada masyarakat, sama-sama kita tunggu masukannya. Terutama dari kalangan media. Saya sangat tunggu. Semoga nanti Raperda ini bisa segera ditetapkan sebagai perda, Pak ya. Amin, Karena amin. ini yang paling ditunggu oleh masyarakat untuk menjawab berbagai masalah yang muncul ya, dan fenomena baru di masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin luar biasa kan. Banyak sekali Pak ya sekarang aplikasi yang bisa diakses oleh siapapun dan dari manapun serta kapanpun Pak ya. Iya, oke. Baik Pak Budiono, ini terima kasih loh atas waktunya yang sama-sama luar biasa dan sudah memberikan perspektif dan informasi serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keberadaan Perda Trantibum ini Pak. Baik Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi gebrakan Wakil Rakyat bersama Pak Budiono, Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jawa Timur, sekaligus Wakil Rakyat atau anggota DPRD Provinsi dari Dapil Jatim 12 wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kita bertemu lagi dengan para politisi-politisi lainnya dari Gedung Indrapura. Saya Mujib Anwar undur diri. Jangan lupa selalu tonton channel YouTube Harian Surya Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Waalaikumsalam. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia.